masih online, kondisinya karena tidak menentu. Tadinya kami merencanakan untuk blended ada sekali-kali di offline, tapi kondisinya malah semakin gini. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting jalan saja dulu ya online, karena bukan kita aja semua. Ya mudah-mudahan dalam kita ketemu juga di kampus, ada kuliah, mungkin ketemu dengan rekan-rekan semuanya. Baik, saya mengajarkan tentang kuliah manajemen statistik. Ya, jadi ini kemarin kuliah siapa? Jadi kemarin ada kuliah? Ada Prof. Kemarin ada Prof. Kuliah siapa? Prof. Sidik dengan Prof. Didik. Prof. Didik sama Prof. Sidik. Sekarang setelah ini ada juga. Ada Prof. Ada Prof. Sidik lagi, Prof. Prof. Sidik. Baik, saya akan berikan mata kuliah tentang manajemen statistik ya. Nah, jadi manajemen statistik saya biasa lebih menjelaskan tentang logikalnya dulu ya. Nanti soal materi sih silahkan Anda mau baca, mau materi saya silahkan ya. Tapi karena ini saya mengajarkan itu S3 ke filosofinya ya. Filosofi. Jadi tidak lagi materi dibaca diapalin gitu, tapi logical thinking-nya ya. Oke. Baik, kita mulai saja. Yang ini saya pakai handout ya. Oke. Baik. Nah, saya memberikannya manajemen statistik. Manajemen statistik, konteks kita, sasaran antaranya, saya mengajarkan manajemen statistik ini adalah keunggulan bersaing. Ya, sasaran antara, bukan sasaran akhir. Karena kalau sasaran akhir, outcome biasanya manajemen statistik itu adalah ke arah ke kinerja strategi. Ya, kinerja strategi. Jadi unggul, berkelanjutan, kinerjanya juga berkelanjutan. Ya, nanti kenapa saya arahkan ke keunggulan bersaing? Nah, karena kondisi saat ini statistik itu dihadapkan dengan era-era globalisasi lah, hyperkompetitif lah, ya. Kemudian juga berkaitan dengan era sekarang ini ya. Nah, bagaimana kita berhadapan dengan kondisi yang ketidakpastian, lingkungan turbulen dan sebagainya. Jadi keunggulan bersaing berkelanjutan yang namanya sustainable competitive advantage ya, sustainable ya. Karena konteks nanti dalam konteks bersaing sudah bergeser paradigma dari keunggulan yang memang tidak given ya, tidak given. Jadi unggul itu sementara, terus berubah. Jadi bagaimana kita mempertahankan yang unggul yang terus menerus. Nah, itu yang kita arahkan sasaran antaranya ya. Jadi keunggulan bersaing berkelanjutan, ujungnya nanti ke kinerja strategik ya, kinerja strategik. Nah, jadi saya mengajarkan manajemen strategik tapi logikanya, dan ini kalau dimatrikulasi dulu saya menjelaskan strategik ini ya, ini adalah topnya manajemen. Jadi semua manajemen ada di sini. Ini topnya manajemen ya. Semua manajemen fungsi yang lainnya ada dibahas di strategik karena sekarang eranya era strategik gitu ya. Oke. Baik. Nah, sekarang kita mulai saja yang pertama logiknya. Kita bicara dulu taksonomi manajemen strategik. Nah, mungkin Bapak Ibu mengenal strategik ya, tapi saya menjelaskan sedikit taksonomi manajemen strategik itu gimana. Saya waktu matrikulasi juga memberikan 2 domain penting, ada organisasi dan waktu itu ada manajemen ya. Nah,
Jadi maksud saya nanti dua domain ini organisasi manajemen itu adalah sebagai grand strategi ke Anda. Nah, grand strategi Anda. Nah, kenapa saya katakan grand strategi? Karena Anda adalah prodi doktor manajemen. Ya, kami membuat pedoman, membuat yang berbeda tentu perguruan tinggi yang lainnya. Kadang-kadang kok kenapa grand strateginya kalau di perguruan tinggi lain itu kok beda dengan di sini? Ya, kami doktor ilmu manajemen, grand strategi Anda adalah organisasi dan manajemen. Ya, sehingga nanti kajian apapun dalam menulis disertasi, ingat nih, Bapak Ibu menulis misalkan kajian disertasinya strategi, SDM, keuangan, pemasaran, manajemen operasi, grand strategi Anda adalah manajemen dan organisasi. Ingat, jadi ilmu manajemen dan teori organisasi itu harus diungkap dulu di dalam teori. Itu grand teori Anda. Nanti grand teori Anda turun ke middle teori. Nah, middle teori itu teori antara, ya. Teori antaranya. Kalau Anda mengambil teori nanti manajemen strategik atau manajemen SDM, berarti middle teorinya adalah manajemen SDM. Didekati dengan ilmu apa? Misalkan apakah perilaku SDM, strategi SDM, ya. Nah, perencanaan SDM sebagai silahkan penjelasan. Tapi manakala Anda saudara menyusun disertasi, nanti kan bukan grand teorinya, bukan middle teorinya, tapi applied. Nah, di bawah grand teori ada middle teori. Di bawah middle teori ada applied teori. Nah, ranah saudara disertasi di applied aja, jangan di grand atau di middle, di applied-nya aja. Berarti kalau kuantitatif Anda variabel, nanti variabelnya apa, konsepnya apa. Kalau pendekatan kualitatif, tema yang saudara dalami, ya. Oke. Ini grand teori Anda. Jadi apapun nanti dalam mengkaji disertasi nanti intaranya apapun karya tulis dan sebagainya, Anda mengungkap dulu tentang grand teori Anda, manajemen dan ya. Oke. Saya akan taksonomi ini kajiannya dengan manajemen, saya fokuskan ke strategi. Saya bagi dulu organisasi ini. Tingkatan organisasi itu ada organisasi, saya bagi ke dalam 3, organisasi yang namanya organisasi induk atau pusat. Ya, organisasi induk atau pusat. Atau dalam konteks organisasi bisnis namanya adalah korporasi. Korporasi, ya. Organisasi induk atau pusat namanya korporasi. Di bawah organisasi induk atau pusat ada apa? Organisasi yang namanya di bawah organisasi korporasi ada apa? Ada yang tahu? Silakan. Di bawah organisasi induk. Divisi bukan, Prof? Nah, iya betul. Berarti lihat tingkatan. Ada divisi. Betul, divisional atau SBU. Kalau di bisnis ya namanya sub business unit. Unit bisnis. Oke, unit bisnis. Oke. Ya. Nah, di bawah divisi ada apa? Silakan. Ayo. Satu way aja, santai aja kalau boleh saya anaknya ya, biar tidak. Di bawah fungsi ada apa? Tingkatannya? Departemen. Organisasi pusat, ya divisi atau departemen, SBU, di bawah departemen lagi ada. Bagian mungkin, Prof? Nah, namanya apa? Unit. Manajemen. Nah, Unit mungkin. ya, namanya. Oke, harus pahami ya. Di sini ada fungsional namanya ya. Manajemen fungsi. Organisasi fungsi. Jadi tingkatan organisasi tergantung kepada size
Kalau memang kecil di fungsi sudah agak berkembang ke divisi dan seterusnya. Untuk tingkatan organisasi di SDM harus tahu ya. Jadi yang paling awal fungsional, divisional, nanti ya metrik modelnya itu ya. Kemudian ada networking ya, dan juga ada hybrid. Sekarang struktur itu berkembang ya. Oke. Nah ini maksud saya Anda memahami nanti struktur organisasi, tingkatan organisasi. Saya kaitkan dengan manajemen strategi. Yang nanti saudara pelajari itu strategi yang mana. Nah ini yang harus dipahami dulu. Jangan tahu, oh manajemen strategik itu semua. Nah di situ juga ada tingkatannya manajemen strategik itu. Makanya di sini ada saya kaitkan manajemen ini dengan manajemen tingkatan manajemen strategik. Konteksnya manajemen strategik saya karena ngajar di manajemen strategik. Ya. Nah jadi kalau kita bicara manajemen strategik, nah, kita kaitkan juga kalau kita mau memanage strategik di organisasi induk, nah atau organisasi pusat atau korporasi, nah itu nanti bicaranya adalah strategi korporasi, strategi untuk korporasi. Ya, kalau kita bicara strategi untuk ranah divisi atau SPU, strategi juga, tapi fokusnya nanti yang namanya strategi bisnis, strategi divisi, strategi unit, ya. Nah, terus strategi untuk fungsional yang bagaimana? Ini ada juga yang namanya strategi fungsional. Strategi fungsional ini, kalau Anda bicara dalam manajemen itu, manajemen fungsi itu kan ada SDM, ada keuangan, ada pemasaran, ada operasi. Semuanya ada strateginya. Jadi strategi pemasaran, strategi SDM, strategi keuangan, strategi operasi itu namanya strategi fungsional. Nah, makanya saya katakan semua manajemen itu hampir ada di sini. Kita masuknya ke grand divisi. Nah, saya paham dulu nih taksonomi ya. Mungkin ada yang sudah tahu atau paham atau memang sudah sering mendengar tapi maknanya belum. Nah, di dalam kuliah ini ditulisnya manajemen strategi pakai K. Nah, menulis strategi itu lihat, ada yang pakai K, ada yang pakai S, strategis. Pernah dengar? Ada strategik, ada strategi, ada strategi. Nggak pakai S, nggak pakai K. Coba bedanya di mana? Ya, bedanya ada yang tahu nggak? Ada yang pakai K, ada yang pakai S, strategi. Saya nggak pakai K, nggak pakai S, strategi aja. Coba. Ada yang tahu bedanya atau sama saja? Sama saja. Atau semua mata kuliah itu pakai K semua, strategik gitu. Ada nggak mata kuliah strategis? Nah, jadi filosofinya ya untuk S3 itu saya berikan ini, kalau pakai strategi holistik. Nah, kalau pakai K strategik itu holistik. Strateginya di strategi korporasi, membahas induk, fungsi, itu strategi pakai K. Jadi strategiknya sangat komprehensif. Kalau strategis di tingkatan bisnis saja, ya. Kalau strategi, nah di tingkatan fungsional aja. Itu maksud saya, ya. Nah, kenapa fungsional itu? Jadi bisa strategi pemasaran, tidak dikatakan strategi pemasaran, ya. Pemasaran strategik. Jadi strategi pemasaran, ya. Kalau di bisnis SBU strategi. Kalau strategik ya komprehensif secara menyeluruh, ya. Itu intinya. Jadi nanti saya mengajarkan itu strategik itu secara komprehensif dulu. Nanti strategik bisnis itu di unit, berarti konteks persaingan di tingkatan ini banyaknya, ya.
strategic bisnis atau unit atau divisi, ya, konteks persaingan. Kalau fungsi nanti ke arah strategi fungsi untuk mencapai kinerja fungsi. Nah, jadi kalau mau kinerja statis penyeluruh ya di seluruh, di induknya, di korporasinya. Jadi strategi itu akan semakin sulit kalau struktur organisasi semakin kompleks. Bentuknya holding company, waduh, semakin sulit, ya. Nah, itu nanti unit-unit bisnis punya strategi sendiri, nanti berkaitan dengan strategi secara keseluruhan. Baik, itu ya taksonomi manajemen strategis yang saya berikan dulu. Anda pahami bahwa grand teori Anda adalah apapun yang Anda kaji nanti, pertama adalah ilmu manajemen dan organisasi, teori organisasi, ya. Oke. Nanti kajiannya turunannya dari apa yang Anda ingin di-apply-nya. Baik, selanjutnya kita pemahaman bagaimana sih strategik ini. Di awal matrikulasi sudah saya katakan, manajemen itu adalah proses. Proses, tidak ada manajemen instan, tapi proses. Nah, prosesnya bagaimana melaksanakan fungsi manajemen. Intinya kita juga lakukan seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita pahami dulu bagaimana sih logika. Nah, logika kita roadmap-nya pola pikir strategis ini. Nah, saya ada 5 tahap aja. Roadmap pola pikir strategis itu, ya. Nah, roadmap pertama, kita coba berpikir apa yang harus kita buat starting point-nya itu. Apa yang harus kita buat dari input-input dalam proses strategik ini. Kan selalu ada input, proses, output, outcome, ya, dan seterusnya, ya. Nah, ini. Jadi roadmap-nya kita harus pahami dulu awal dari mana, akhirnya strategik itu apa. Nah, jadi pola pikir kita, kalau kita menyusun pikir strategi, karena intinya di situ nanti ada melaksanakan fungsi-fungsi dalam manajemen. Arah strategik itu. Pertama adalah membuat yang namanya fungsi manajemen itu perencanaan, planning, organizing, implementing, dan evaluasi, ya, atau controlling. Ini intinya. Nah, jadi dalam manajemen selalu diawali dengan yang namanya perencanaan strategik. Kalau namanya perencanaan strategik, kita kenal dengan namanya rencana strategi. Nah, saya ingin tahu di fungsi pertama perencanaan strategik ini, apa yang harus saudara susun dalam menyusun strategi? Silahkan. Apa dulu? Visi dan misi, Prof. Nah, oke. Visi dan misi. Oke, ada yang lain? Tidak ada pendapat lagi? Oke, visi dan misi. Saya akui nggak apa-apa, ya. Nah, tapi saya bawa logika tadi. Kalau Bapak menetapkan sebuah rencana strategi, menyusun visi misi dulu, ya. Ibaratnya visi misi itu cita-citaan, itu kan ya. Nah, logiknya gitu, cita-cita. Saya tanya, tadi yang nanya visi misi siapa? Pak, siapa Pak Ade? Siapa? Iya, Prof. Pak Ade. Sekarang tanya Pak Ade. Kan yang disusun visi misi. Sekarang Pak Ade tanya. Ya, saya tanya. Cita-cita Bapak dulu waktu kecil dengan sekarang kondisi saat ini sesuai nggak? Tidak, Prof. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Kenapa? Kenapa nggak sesuai? Kan kita dulu mah ingin jadi apa? Mungkin ingin jadi dokter, ingin jadi ini. Tapi kenapa sekarang jadi apa kerjanya? Karena tidak kepikir roadmap-nya, Prof. Ya, oke. Tidak salah, tidak salah. Nah, oleh sebab itu coba kita mindset kita, pikirnya kita balik ya. Kondisi sekarang. Bapak waktu kecil menentukan cita-cita, tahu nggak kondisi Bapak? Kelemahan, kekuatan Bapak waktu kecil? Tidak, Prof. Tidak tahu. Tahu. Kalau nggak tahu, jangan dulu menentukan cita-cita dong. Benar.
Ya. Nah, jadi sebaiknya kenali dulu apa sih kelemahan Bapak, apa sih kekuatan Bapak, peluang apa ke depan. Nah, Bapak kan setelah kecil itu nggak tahu, tapi setelah Bapak tahu kondisinya, masuk setelah SMP, SMA, kuliah, oh tahu pekerjaan saya ini teman peluang saya. Anda berubah kan cita-citanya, betul kan? Iya, Prof. Oleh sebab itu, mindset kita coba kita rubah. Ya, sebaiknya jangan nurun-nurun visi misi dah. Karena kalau mention visi misi dulu, banyak visi misi yang nggak tercapai. Just a dream, mimpi indah aja, benar nggak? Mimpi indah, wah cita-cita gitu. Waktu dievaluasi, waktu dilaksanakan, visi misi tercapai nggak? Enggak. Nah, tapi bukan berarti saya katakan salah menentukan visi misi, nggak apa-apa. Tapi itu kalau kondisinya second generation planning, artinya perusahaan sudah ongoing, sudah lama berjalan, ya sudah tahu dia pengalaman experience-nya. Tapi kalau perusahaan yang first generation planning yang baru kita berdiri dan baru berjalan ini, sebaiknya kita kenali dulu kondisi. Makanya kita kenali dulu filosofinya, mindset kita rubah pola pikir seperti itu, karena nanti strategik bukan hanya cita-cita sekarang gaya-gayaan, tapi harus dilaksanakan. Oleh sebab itu pola pikir kita, coba pertanyaan. Jadi kita harus tahu kalau kita ingin menyusun sebuah visi misi rencana strategik suatu organisasi, kita kenali dulu di mana posisi organisasi kita saat ini. Nah, jadi kita tahu di mana sih posisi organisasi saat ini. Jadi Bapak Ibu juga tahu di mana sih posisi Bapak Ibu saat ini lagi kuliah sini ya. Terus tahu dulu menentukan cita-cita Bapak Ibu ibarat seperti ingin jadi dokter nanti. Kuliah. Bapak Ibu kenali dulu. Saya ngambil apa ya nanti saya ingin jadi dokter ngambil aja. Tapi kenali dulu Bapak Ibu tuh senangnya di mana. Kuatnya di SDM. Peluang ke depan gimana ya ambillah konsentrasi SDM. Jangan saya mau ngikut mana aja ikut gitu nggak jelas. Ini juga sama. Oleh sebab itu kita kenali dulu di mana posisi organisasi kita saat ini. Kalau kita ingin tahu posisi organisasi kita saat ini, kekuatannya di mana, kelemahan di mana, peluang di mana, ya, ancaman di mana, maka alat yang harus dilakukan menyusun apa dulu? Ayo. Menyusun apa kalau kita ingin mulai ke posisi kita? Organisasi itu kelemahannya ini, kekuatannya ini, gitu. Peluang ke depan itu, tantangannya apa? SWOT. Namanya? Analisis SWOT. Nah, sebaiknya kita menulis dulu SWOT dulu, ya. Jadi melakukan positioning, mengidentifikasi dulu SWOT-nya di sini, SWOT-nya di sini, mengidentifikasi dulu SWOT atau TOW. Kalau SWOT berarti fokus ke internal dulu, kalau TOW berarti fokus ke eksternal dulu. Ada dua nanti strategi, mau eksternal fokus, mau internal fokus. Dalam konteks persaingan atau pemasaran, kalau eksternal fokus berarti market oriented. Ya, market lihatnya. Kalau ke internal adalah berarti sumber daya, unik. Nanti strateginya akan beda. Ada SWOT, ada TOW. Nah, mau melihat ke daya tarik pasar, kalau TOW melihat ke daya tarik pasar. Contohnya gini, di Bandung daya tarik pasarnya lagi bagus apa? Boleh Anda masuk situ. Daya tarik pasarnya itu bisnis. Tapi bagaimana nanti dalam mencapai keunggulan bersaing, Anda harus punya cara strategi tersendiri. Kalau SWOT beda, berarti ada ke fokus internal. Apa yang dimiliki kekuatan kita, apa yang dimiliki keunikan, kita tawarkan. Beda. Pemainnya tidak banyak, nanti kita mainnya di blue ocean strategi. Ya. Nah, itu akan beda SWOT dengan TOW. Memang sudah dibulak-balik filosofinya. Ya. Nah, SWOT dan TOW ini sangat penting
Manakala nanti Bapak Ibu dalam menulis disertasi tertarik menggunakan pendekatan kualitatif, di latar belakang perlu ada analisis posisi. Nah, kualitatif ya. Kalau kuantitatif tidak. Kuantitatif lihat aja survei, prasurvei atau data-data historis. SWOT penting kalau nanti pendekatannya kualitatif approach. Karena saya katakan di Unpas menganut 5 pilihan strategi silakan. Pilihan untuk disertasi riset. Kuantitatif, kualitatif, modeling, desain, case study. Ya, boleh. Nah, jadi syarat di kualitatif nanti saya harus mintanya ada SWOT dulu. Jadi Anda ke problem solving, tidak pakai statistik. Problem solving ya nanti memecahkan masalah. Oh, masalahnya apa? Kekurangannya ini. Oh, Anda merancang sebuah ini, Anda menganalisis semua itu why, how. Tapi kalau kuantitatif what and how. Ya, what apa yang terjadi dibuktikan, pengaruh ada atau enggak. Kalau di sini enggak. Makanya kuantitatif nggak perlu ada what. Nah, itu jadi strategical itu pendekatannya kualitatif to solve problem, memecahkan permasalahan. Jadi kalau kualitatif harus pakai kata strategi, upaya, ya. Oke, makanya kuncinya SWOT. Nah, saya ingin tanya sekarang, kalau Anda ingin mengetahui, menganalisis kekuatan, kelemahan suatu organisasi, peluang dan ancaman suatu organisasi, datanya dari mana? Silahkan. Datanya dari mana? Perlu database. Datanya dari mana? Ayo, kalau mengukur kekuatan kelemahan dari mana? Datanya. Ayo. Harus ada pembanding, Prof. Nah, harus ada pembanding. Betul, kuat lemah harus ada pembanding. Datanya yang digunakan Ibu dari mana? Internal dan eksternal. Dari hasil. Dulu. Untuk kekuatan kelemahan, dari mana data yang harus kita gunakan? Analisis mengetahui kekuatan kelemahan. Betul, nanti diperbandingkan. Oke. Ya, to compare. Diperbandingkan itu ada 3 cara. Satu dengan organisasi sejenis, people to people. Ya. Kedua adalah dengan standardized. Ketiga adalah historis. Nah, itu caranya. Jadi data untuk internal harus kita lakukan dari punya data. Karena internal. Data historis. Nah, data-data historis berupa apa? Kinerja-kinerja yang telah dicapai. Oke ya. Nah, ini bahannya saya katakan. Nah, inilah analisis kinerja secara kontinu. Ya, analisis kinerja secara kontinu. Analisis lingkungan strategis dan analisis tren perubahan. Kalau mengetahui threat and opportunity, itu external factor, itu to predict, itu bisa di judgment. Tapi kan internal nggak bisa, itu harus database. Ya, makanya database-nya harus punya di organisasi historical data. Ini harus ada, sebab kita nanti akan analisis. Trennya gimana, kita bandingkan gimana, mengatakan saya kuat. Harus ada pembanding, kuat dengan siapa? Saya kuat dibanding lebih kuat dengan bulldozer. Nah, berarti nggak etis membandingkan seperti itu. Harus saya bandingkan juga dengan yang sejenis ya. Nah, ini maksud saya. Jika inilah dulu yang Bapak Ibu harus pahami, memahami selanjutnya itu mudah nanti proses ini ya. Karena saya nanti mengajar strategi ini kedua arah. Satu ke problem solving, pemecahan masalah, yang saudara tertarik pendidikan kualitatif. Yang kedua nanti strategi ini adalah untuk pengembangan ilmu sains. Jadi yang tertarik menggunakan kuantitatif, jadi menggunakan faktor-faktor, tulis faktor ini dengan statistik.
Tapi kalau kita baik proses, kita kualitatif. Jadi problem solving, memecahkan masalah yang ada dengan menggunakan strategi. Ya, oke. Jadi sekali lagi, SWOT. Nah, mengenai SWOT, positioning dulu. Anda mengenal SWOT mungkin dengan angka-angka dan sebagainya. Di sini jangan dulu menggunakan angka-angka bobot setting, nggak usah. Identifikasi dulu permasalahannya. Ya, identifikasi dulu. Ya, nanti tahapan membuat SWOT sebenarnya ada 4. Ya, satu scanning dulu, kita lakukan scanning, scan dulu semua masalah, monitoring, forecasting, assessing, 4 tips. Ya, nanti akan jelaskan. Jadi dari tadi ya menggunakan 4 langkah yang harus dilakukan. Ya. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan analisis SWOT ini, kita melakukan tadi melakukan scan dulu ya, scan sebanyak-banyak dan sebagai monitoring. Baru pertanyaan kedua, ingin menjadi organisasi apa di masa depan ini? Organisasi kita ingin jadi organisasi apa? Ingin organisasi yang bagaimana? Nah, baru kita menentukan yang namanya, silakan. Yuk, menentukan apa? Ingin jadi apa ke depan organisasi kita? Visi misinya. Oke. Visi misi, Prof. Menentukan visi misi. Logiknya gitu. Kalau tadi visi misi dulu di analisis lingkungan nggak rubah, nanti visi misinya selalu ngawang-ngawang. Kemana-mana nggak jelas, nggak sesuai dengan kondisi lingkungannya. Sekarang sebab merumuskan visi misi itu harus smart. Ya, smart sekarang. Specific, measurable, achievable, ya, variable, dan timeline. Itu smart. Ya. Jelas, terukur. Ya. Bukan zamannya lagi menetapkan visi misi sekarang 20-25 tahun yang akan datang. Wah, lingkungan juga udah berubah cepat. Kalau dulu ya, sekarang udah rubah. Kita mindsetnya rubah. Kecenderungannya ke short, ke medium, and short term. Ya, oke, long term-nya, tapi long term-nya tidak terlalu panjang. Ya. Nah, oke. Saya ingin tanya sekarang. Kalau menentukan visi misi itu untuk berapa lama? Berapa tahun? Ya, untuk berapa tahun visi misi itu? Silahkan. 5 tahun, Prof. Kenapa 5 tahun, Bu Justina? Karena kalau 5 tahun Nggak 3 tahun. Kenapa nggak 7 tahun? Kenapa nggak 10 tahun? Ayo, logiknya apa? logikanya kalau 5 tahun itu, Prof, kalau menggunakan data histori sebelumnya untuk menggunakan SWOT-nya itu kita bisa tahu, Prof, trennya naik turunnya. Oh, Itu umumnya prediksi. karena tren biasanya dalam statistik minimum 5 tahun, gitu ya. Iya. Kalau menggunakan data historis. Atau ada yang pendapat lain? Silahkan. Pak Hilman, mungkin Pak Ade ada pendapat. Untuk berapa kalau menyusun visi? Tadi Bu Sina, betul 5 tahun. Ayo, Harus berapa lama? Ada yang berpendapat 10 tahun, 15 tahun? Bisa lebih, Prof. pendek jangan jangka panjang, Prof. Dapat Lebih. 25 tahun aja. 5 tahun juga. Nah, nanti kalau Pak Rohmana menentukan 25 tahun, siapa Pak yang bertanggung jawab? Ya. Jadi tergantung kembali ke SWOT tadi, Pak. Kekuatan kita, kelemahan kita. Jadi dilihat kondisi keadaan awal Nah. seperti itu. Nah, tapi lingkungan sekarang bukan dulu, mungkin lingkungan itu perubahannya year on year. Sekarang bisa perubahan bulan per bulan, malah day to day ya, hari per hari. Sekarang udah menit-menitan berubah. Jadi saya katakan betul nggak salah jangka panjang, tapi strategi kita mindset itu harus berubah, ketarik ke medium and short.
karena perubahannya begitu cepat pergerakan, ya. Nah, oleh sebab itu betul tadi dikatakan bahwa visi misi itu adalah wujud masa depan 5-10 tahun mendatang aja dulu, ya. Tapi logika 5 tahun mendatang bukan karena memang time series-nya 5 tahun, bukan. Nah, saya tanya dulu logikanya. Yang menentukan visi misi siapa? Siapa? Top manajemen, Prof. Top management, betul Pak Ade, top management. Masa jabatan top management berapa? Pun biasanya, Prof. Ya, 5 Gantian. tahun. Ya kan, 5 tahun. Kalau dipilih lagi 10 tahun kan. Ya. Ya. Makanya kalau pimpinan diganti lagi, visi misinya boleh nggak diganti? Boleh. Ada berubah, Prof. Iya, berubah. Itu ranahnya pimpinan. Setuju nggak kalau visi misi ganti pimpinan, ganti visi misinya? Setuju? Setuju, Prof. Karena kan SWOT-nya juga pasti di Nah, kurang lagi. berubah pasti. Akan bisa sustainable? Tidak, Prof. Nah, itu logikanya. Nggak apa-apa diganti, tapi sepanjang dari visi misi yang sebelumnya yang masih relevan, gunakan aja, nggak usah malu. Kebanyakan egonya pimpinan-pimpinan baru, ganti lagi visi misinya, ganti lagi visi, nggak nyambung lagi. Celakanya seperti manajemen pom bensin, tiap orang masuk ganti dari nol ya, Pak Bu, dari nol, mana sustainable-nya? Jadi maksud saya kalau mau ke sustainable, itulah harus continuous improvement. Nggak usah ego, nggak usah ini. Terus aja lakukan. Terus banyak yang baik, kita ambil, lanjutkan, kita tambahkan sesuatu yang baru. Bisa dipahami ya? Nah, nggak salah fenomena sekarang nggak apa-apa. Tapi nanti solusinya harus betul-betul ada strateginya, ya. Nah, saya fleksibel sih. Mau ganti lagi silahkan, nggak diganti nggak apa-apa. Dia punya solusinya. Saya katakan karena strategi bukan ilmu eksak, lebih banyak ke logikalnya, lebih banyak ke pendekatan implisit, judgment ini yang kita perlukan, ya. Tapi berpikir logis, bukan ilmu eksak. Harus begitu Pak, nggak bisa, nggak dalam strategi tidak pola pikir kita, ya. Sebab saya selalu berkatakan dalam ilmu manajemen itu adalah efektif efisien, ya. Jadi bukan ilmu eksak. 2 tambah 2 berapa? Pernah saya tanya, Ade, 2 tambah 2 berapa? Ya Pak Rohman, saya tanya, gampang kok pertanyaannya. Tapi yang ditanya, 2 tambah 2 berapa? Yang bisa? 2 tambah 2 berapa Pak Rohman? 4. Nah, kalau enggak 4, ayo saya tanya, kalau enggak 4? Banyak. 2 tambah 2 itu 4. Betul kan? Ya. Pertanyaan saya, kalau enggak 4? 5 kurang 1. 4 juga kan? 4 juga Pak. Jadi kalau enggak 4? Iya, cara pandangnya. Salah. Betul kan? Nah ini filosofinya ya. Kalau 2 tambah 2, 4. Bapak mengatakan, Pak, kalau enggak 4, salah. Itu mah pandangan orang eksak. Eksak demikian. Enggak bisa. Kalau enggak 4, salah. Pokoknya 5 kurang 1. Atau 6 dikurangi 2, ya 4 juga. Salah kalau enggak 4. Nah, ilmu strategi manajemen enggak seperti itu. Kalau Bapak menganut 2 tambah 2, 4 dalam melaksanakan bisnis dengan menggunakan manajemen, berarti break even point. Nggak untung, nggak rugi. Ya, Bapak harus saja memberikan konsepnya nilai tambah, value added. Dalam konteks statistik, 2 tambah 4, 2 tambah 2 itu harusnya 5 atau 6. Kalau saya ingin 10, ya kegedean dong. Nggak realistis. Harusnya 5 atau 6. Itulah nilai tambahnya.
value edit, berarti ada keuntungan, ada benefit, itu strategi, filosofinya di situ, ya. Jadi kalau 2 tambah 2 bukan 4. 4 kalau nggak 4 salah itu berarti orang eksak. Kalau orang bisnis Bapak bisa berarti 2 tambah 2 harusnya 5, 6 Pak. Oke, kenapa logiknya? Karena saya memiliki nilai tambah, value edit. Keuntungan tuh, benefit. Tapi realistis, jangan mengatakan 15. Wah, nggak realistis. Dari mana? 2 tambah 2, 15. Nggak ada, nggak realistis. Ya. Tuh, kalau logik pikir. Nah, kemudian orang birokrat. Kalau orang birokrat, orang pemerintahan dan sebagainya, suka perlu berikan strategik nggak? Kalau Bapak Ibu tanya orang birokrat, 2 tambah 2 berapa? Ditanya atasannya. Jawabannya, bingung dia. Nggak jawab 4 enggak, 5 enggak, atau 6 enggak. Jawabannya apa? Terserah Bapak, gimana baiknya saja. Kan gitu. Ya, jadi karena takut melawan arus. Nah, kalau di birokrat gitu, strateginya nggak dominan, tapi policy-nya, kebijakannya, gitu. Itu aja. Cara berpikir itu harus bisa, ya. Nah, saya memberikan resipnya itu. Realistisnya begitu, Bob. Makanya kalau itu kebijakan, ya. Makanya kalau di sosial bicaranya sama manajemen, tapi lebih ngarah kebijakan bisnis. Kalau di manajemen nggak ada strategik. Tuh, lanjut ya. Oke. Ya, jadi ini tergantung pimpinannya. Pimpinannya apa sih mesti mau diganti lagi silakan. Oke. Yang ketiga, pertanyaan benak kita. Bagaimana cara agar visi misi dapat tercapai? Gimana caranya? Yang Bapak Ibu rasakan sekarang punya organisasi, punya visi misi, punya Pak. Hafal? Insya Allah hafal. Terlaksana? Nggak tahu. Nah, gitu kan? Nah, sekarang gimana caranya agar visi misi itu dapat diimplementasikan? Bapak Ibu harus buat Planning. Strategisnya. buat Planning. Rencana Perencanaannya, aksi. Prof. Nah, buat dulu yang namanya tadi, betul, Christina, strategi. Susun strategi. Buat nih pentingnya strategi ini. Gimana menyusun strategi? Tadi saya dengar, buat Pak perencanaannya dulu. Iyalah, buat renstra-nya dulu. Buat renstra. Gitu aja. Ya. Rencana strategik itu buat. Dari mulai nanti analisis lingkungan, menentukan visi misi, alternatif strategi, sampai ke menentukan grand strategi aja dulu nih. Menentukan grand strategi itu rencana strategi. Nah, rencana strategi. Ya. Nah, rensa itu sampai kita menentukan rencana grand strateginya apa. Jadi dari visi misi, tujuan strategik. Ketujuan strategik, menentukan grand strategik. Belum menyusun anggaran, belum. Ini baru grand strategik yang sifatnya jangka panjang. Long term and medium term. Ya. Nah, kita bicara long term itu relatif lah. Mau berapa? Ya. Jangka panjang itu relatif mau berapa? Tergantung ukurannya. Mau 100 tahun, 1000 tahun ya, tapi kalau realistis. Tapi kita mendapatkan jangka panjang 10 tahun, sekarang nggak bisa jangka panjang. Ya. Oke. Selanjutnya, cara kita bagaimana supaya renstra berfungsi efektif dan efisien? Itu pertanyaannya. Si renstra ini supaya bisa berfungsi, bisa efektif dan efisien. Harus diapakan? Harus diapakan renstra itu? Bu, silakan, Bu Sina. Harus diapakan si renstra ini?
Dibagi-bagi, Prof. Di apain si Renstra itu? Didiamkan saja. Implementasi. Diimplementasikan, ya, efektif, efisien, implementasi strategi, ya, karena begini loh, Renstra punya, ya, dalam teori dikatakan gini, kalau strateginya bagus, Renstranya bagus, diimplementasikannya secara baik, maka hasilnya akan baik. Mendekati. Teori menggampang. Responnya bagus, sudah bagus. Diimplementasikan dengan efektif, efisien, bagus. Hasilnya akan sukses, bagus. Teori mengatakan gitu. Kebalikannya, kalau responnya jelek, diimplementasikannya juga buruk, maka hasilnya akan buruk juga, gagal. Nah, Bapak sekarang, Pak Rohman, amati. Di dalam praktek kenyataannya, yang mana yang Bapak sering temukan? Renstra jelek, implementasi jelek, Renstra bagus, implementasi bagus, atau saya mix, Renstra bagus, implementasi jelek? Mix kayaknya, Pak. Nah, Renstranya bagus, implementasinya jelek. Nah, Ya. tolong Bapak apa namanya? Kan mau mix. Apa namanya kalau gitu? Kan tadi kalau Renstra bagus, implementasi bagus, good, sukses. Kalau strategi jelek, Renstra jelek, implementasi jelek, gagal. Bapak inginnya mix, Renstra bagus, implementasi jelek, namanya apa? Ya, nama kan itu yang Bapak temukan sekarang, benar nggak? Iya. Ya, main apa? Ya, ada yang tahu namanya apa? Renstra bagus, implementasi jelek. Namanya Ketidakkonsistenan. tidak konsisten. Tidak konsisten di mana, Bu? Dari menjalankan implementasi strategi tadi, Prof. Nah, kenapa nggak konsisten? Coba Ibu. Ini kalau dari segi keilmuan nih, sainsnya, kenapa nggak bisa konsisten? Kenapa? Berarti ketika menurunkan strateginya, strategi kan baru perencanaan. Nah, ketika di lapangan itu tidak sesuai gitu, Prof. Nah, tidak sesuai. Oleh sebab itu, disinilah banyak sekali trouble. Ya, jadi Renstranya terlalu mengawang-awang, kenyataan yang ada sumber daya tidak mendukung. Ya trouble lah, nggak bisa. Ya, jadi ininya nggak sesuai ini. Nah, itu trouble. Itulah kenyataannya, makanya kita coba harus tarik mindset kita rubah supaya matching. Trouble itu masalah terus. Kalau bahasa Jepangnya atuda, itu ya. Atuda ininya nggak mendukung, atuda ininya nggak juga lengkap. Nah, itu atuda ya, bahasa Jepangnya. Kalau bahasa Sundanya atuda. Nah, gitu ya. Nah, sekarang mix yang satu lagi. Kalau tadi kan strategi bagus, implementasi jelek, saya balikan. Ada nggak strateginya jelek, tapi implementasinya berjalan baik? Mungkin saja ada, Prof. Mungkin saja ada kan. Terus mungkin jadi apa namanya, Bu Gustina? Penyesuaian. Jelek, tapi hasilnya kok diimplementasikannya bagus. Gitu. Perubahan strategi, Prof. Namanya apa? Adjustment, penyesuaian. Kan tadi kalau strategi bagus, implementasi bagus, sukses lah. Konsonen, Prof. Buruk, implementasi buruk, bad, gagal, failure. Strateginya baik, implementasinya, strateginya buruk, trouble. Masalah, ada problem.
Kalau sekarang strategi buruk, implementasi baik. Namanya Udah. mungkin aja kan terjadi kan? Mungkin aja terjadi kan? Iya, Nah, mungkin. mungkin namanya apa? Deviasi. Oke ya, kalau itu memang kemungkinan memang kecil. Ya udah, saya namain aja laki keberuntungan aja. Namain aja. Namanya misalkan laki, rolet, kayak ya bermain keberuntungan gitu ya. Nah, Hijau, kayak Prof. main rolet gitu. Itu keberuntungan, tapi jangan mengharapkan keberuntungan terus ya. Nah, Prof, izin Prof, bisa juga kan, bisa jadi karena perencanaan di Renstra itu bisa jadi misplan juga mungkin Prof. Karena perencanaannya terlalu rendah atau terlalu bawah. ya Gimana, Prof? betul, pada saat diimplementasikan cocok, ya beruntung Pak. Gitu. Iya kan? Betul. Ya beruntung pada saat itu gitu, tapi tidak selalu beruntung pada kondisi-kondisi yang lain kan gitu kan? Ya itu prosesnya bisa. Tapi ini seringkali artinya keberuntungan kan tidak setiap saat ya. Jadi kita ngikuti aja mindset yang lain. Nah, sekarang pertanyaan kita, supaya implementasi bisa berjalan efektif dan efisien, harus diapakan implementasi? Menyusun apa kita? Kita perlu menyusun apa? Setelah Renstra diimplementasikan supaya efektif efisien, kita harus menyusun apa namanya? Program. Nah, selain program, Tupoksi, Prof. selain tupoksi, Rencana kerja. nggak pakai duit, Pak. Dupe. Oke. Pakai juga. RAB. Perencanaan. Kita buat program, anggaran OP-nya gitu. Anggaran. Ya, buatlah program. Program turunkanlah ke anggaran jabarkan. Kan pakai duit. Ya. Lunas tadi itu tupoksinya, SOP-nya gimana. Itu aja. Nah, inilah nanti banyak trouble ini di sini. Strategik ini banyak trouble gitu diimplementasi. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu ingin mengkaji nanti pendekatan strategi di dalam penelitian kuantitatif, kajiannya lebih banyak di sini. Mengapa tidak terimplementasi? Kenapa sasaran tidak tercapai? Why? Apa faktornya? Tuh, faktornya banyak di sini. Cari faktornya. Bisa saja kepemimpinan tidak efektif. Budayanya yang tidak mendukung. Strukturnya yang terlalu gemuk. Tata kelolanya yang tidak transparan. Banyak, silahkan kaji di situ. Ya, jadi nanti pengaruh budaya kepemimpinan tata kelola terhadap efektivitas dan strategi berpengaruh pada kinerja strategi. Nah, itu kuantitatif. Tapi kalau mau kualitatif, kaji aja satu. Why? Kajian strategi penguatan budaya organisasi dalam mendukung tujuan strategik itu jadi disertasi. Jadi disertasi. Problem solving. Ya, nah saya nggak akan ini semuanya dulu. Nanti aja di riset ya, saya memberikan nanti di Matlib. Mungkin Pak Sidik memberikan Matlib ya, mata kuliah ya di kuantitatif. Nanti saya di kual ya, kual dengan ini. Karena kalau kuan banyak sudah. Paham ya? Terakhir dari metode roadmap-nya itu adalah bagaimana mengukur konsistensi Renstra dengan implementasi. Itu penting. Bagaimana mengukur konsistensi rencana strategik dengan implementasi. Nah, untuk mengukur harus terukur. Measurable, kan SMART tadi. Specific, measurable, accessible, variable, ya, atau result oriented. R-nya, T-nya timeline. Nah, timeline. Jadi di sini harus terukur, ya, jangan hanya sebatas ke Renstra saja.
apalagi diimplementasikan ke program tapi nggak dievaluasi. Kalau ingin sustainable, kita mengukur keberhasilan strategik, ukur. Berarti kita melakukan yang namanya evaluasi strategi. Evaluasi keberhasilan strategiknya. Ya, gitu. Nah, saya ingin mengukur nih. Mengukur keberhasilan strategik ini pakai alat ukurnya apa? Contohnya salah satu aja. Ya. Kan kalau kinerja fungsi mah sudah saya jelaskan. Kalau mau sekadar mengukur kinerja SDM, ukurlah. Satu, pakai merit rating cara mengukurnya. Kedua, dengan self assessment, ya, self assessment. Ketiga, dengan menggunakan self evaluation, mau menggunakan dengan yang namanya HRS, Human Resource Scorecard misalkan. Kalau menggunakan keuangan, menggunakan rasio, ya, bisa menggunakan EVA, ya, atau bisa menggunakan yang lain. Mengukur kinerja manajemen operasi, bisa kita menggunakan yang namanya quality management, ya, juga menggunakan Six Sigma, misalkan itu hanya mengukur manajemen operasi. Manajemen pemasaran menggunakan marketernya, kita gunakan kinerja pemasaran dengan menggunakan value for the customer, superior customer value, superior customer bisa mengukur. Nah, mengukur kinerja statistik ukurannya pakai apa? Minimal pakai apa? 5S, Pak. 5S itu apa? Seri setan yang itu, Pak. Oh, apa yang mana? Dari apa ininya? Maksudnya yang pakai teori McKinsey. Ya. Yang McKinsey 7S, Pak. 7S. Bukan 5S, Prof. Kalau 5S nanti ada di dalam teori quality management, safety, nah itu nanti ada itu. Ini teori sustainable ya. Nah, itu continuous improvement. Boleh itu saudara menggunakan yang namanya McKinsey di 7S, ya, strategi, skill, staff, ya, kemudian struktur, nanti sampai ke share value. Mengukur boleh, tapi itu harus terukur, ya. Jadi mengukur kinerja strategi ini minimal saudara menggunakan total performance, kinerja total, ya, balance scorecard, itu mengukur kinerja strategik. Mengukur balance scorecard, diukurnya pakai balance scorecard, ya. Pengembangan dari balance scorecard bisa kita menggunakan Malcolm Baldrige, MBNCA, itu Malcolm Baldrige National Quality Award, ya, biasanya ya, MBNCA, Malcolm Baldrige. Ya, Anda bisa akses apa sih di internet, Malcolm Baldrige, itu cara pengukuran kinerja yang mengembangkan dari konsep balance scorecard. Ya. Jadi ada 7 kriteria, nanti dimasukkan aspek leadership, ya, aspek leadership, inovasi dan sebagainya. Itu dari Malcolm Baldrige. Kemudian ada IPMS. Nah, IPMS itu Integrated Performance Measure System. Sistem, ya, pengukuran kinerja yang terintegrasi, ya, Integrated Performance Measure System. Cambridge Model, banyaklah cara-cara yang mengukur kinerja strategis, ya. Nah, jadi kalau tergantung kinerja total,
total quality, ya, misalkan. Performance total ini mengukur kinerja, tapi tergantung ukuran size-nya organisasi. Ya, minimal balance kokat. Balance kokat diukur. Usaha kecil ya bisa saja balance kokat diukur, tapi memang ranahnya berarti nggak terlalu lengkap di situ, ambil ciri-ciri yang relevan saja. Yang sekarang mungkin yang lebih kompleks, Malcolm Metric yang dikembangkan oleh Malcolm, ya. Nah, ini basisnya quality sama pengembangan dari balance kokat. Balance kokat 4 perspektif, Malcolm Metric menjadi 7 perspektif nanti dikembangkan. Ya. Ini kalau IPMS pakai performance kritik, ya, jadi integrated performance measure system. Ya. Ini yang berkaitan dengan key performance indicator KPI. KPI menggunakan itu juga. Ya. Tapi tergantung Anda menggunakan evaluasi strategik, tergantung jenis bisnis. Jadi kalau organisasinya bentuk berupa bank, ya dia punya juga pengukuran sendiri. Ya. Kalau dulu Kemol misalnya, sudah dirubah sekarang ke model yang baru, saya lupa namanya, itu boleh, itu mengukur menyeluruh. Ya, menyeluruh. Nah ini, jadi roadmap pemikiran strategik itu mulai proses dari sini, ceritanya akhiri ke sini. Tapi lingkup penyusunan ini tuh banyak liku-likunya, banyak yang harus kita lakukan penyesuaian sebagainya. Itu aja sebetulnya. Tapi kalau kita meneliti strategi, mau meneliti faktor, ya banyaknya di sini. Nah, karena di apa namanya, di implementasi yang banyak problemnya itu di implementasi dan juga di evaluasi. Bolehkah nanti disertasi menggunakan model dievaluasi saja? Why not? Silahkan aja. Model pengukuran strategik efektif menggunakan pendekatan total performance. Ya, silahkan. Itu kualitatif. Modeling berarti. Ya, model. Kalau di sini banyak nanti pembahasannya ke kuan. Menjadi faktor-faktor tadi. Faktor apa saja sih? Nah, kepemimpinan, budaya, structure, kemudian komitmennya kurang, pimpinannya, dan sebagainya. Itu faktor-faktor yang bisa diteliti pengaruhnya gimana. Ya, kalau ini baru di perencanaan ini. Ini di rencana. Jadi rencana, desainnya di sini, implementasi, dan evaluasi. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan? Cukup paham ya? Daripada saya lari cepat, saya memberikan dulu ini aja dulu. Logiknya buka dulu pola pikir auranya supaya paham. Oke. Nah, baik. Untuk selanjutnya alur pikir strategi, gimana kita kaitkan tadi, sebetulnya sih alur pikir strategi ini waktu di matrikulasi, saya menjelaskan input, proses, output, outcome, benefit, sampai ke impact. Tapi dalam proses strategik kita cukuplah sebetulnya sampai output atau outcome ya. Nah, sampai output atau outcome saja. Karena nanti kajian strategik Anda, disertasi itu minimal harus destinasinya ke outcome. Input, proses, output harus ke outcome. Minimalnya begitu. Kalau penelitiannya kualitatif dan kuantitatif juga harus ke outcome. Oke. Jadi input, proses, ya, output, saya menjelaskan ke outcome. Ya, outcome saja. Ini karena proses. Ya. Jadi kalau ke benefit impact nanti sudah ke external factor. Oke, jadi kalau kita tadi bicara tentang roadmap manajemen strategik itu kita buat input, proses, output sampai outcome-nya, ya. Nah, outcome-nya kita buat. Nah, jadi saya buat sampai outcome-nya. Jangan tanya kalau Bapak itu kan, oh gini Pak, kalau output ada inputnya, gitu kan?
Output itu ada lawannya input, tapi kalau outcome nggak ada income-nya, jangan tanya lah. Mana income-nya? Ya ada. Income-nya itu silakan aja. Ya, itu istilah. Sebetulnya saya juga berpikir ke outcome, tapi nggak ada income-nya gitu ya. Oke, kalau kita masuk di sini nanti input itu tadi. Untuk meneliti kita input itu, menurut proses strategik itu, ada kita melakukan kajian faktor eksternal internal tadi. Ya, kaji bahwa faktor itu ada dipengaruhi eksternal dan internal. Untuk mencapai outcome ini, si faktor-faktor ini, prosesnya apa yang harus kita lakukan? Proses yang harus kita lakukan ada analisis, kita melakukan EPAS-IPAS. Saya menggunakan istilah ini EPAS-IPAS. E-nya adalah external factor analysis summary. Ya. Jadi summary faktor-faktor analisis faktor eksternal. Kalau IPAS internal factor. Strategic analysis summary. Nanti kita ini kan bagaimana menganalisis faktor-faktor eksternal internal menggunakan model EPAS-IPAS, bisa ETOP, SAP, macam-macam deh model itu, silahkan aja, itu hanya sebagai tool ya, tool aja proses itu. Nanti outputnya kita menghasilkan yang namanya matrix SWOT atau TOW. Ya. Outputnya matrix SWOT atau TOW. Nah, ini output cukup sebetulnya dari output ini matrix SWOT TOW sudah bisa diperoleh kita. Dari faktor, oh ini kekuatannya ini. Nah, tapi kita kaitkan dengan outcome-nya apa nih Mas? Ini akan menggambarkan tentang posisi organisasi atau posisi bisnis. Ya. Posisi institusi. Nah, di SWOT itu akan menggambarkan outcome-nya, kita tahu oh posisinya begitu. Selanjutnya dari outcome ini kita lanjutkan lagi menjadi proses selanjutnya adalah proses selanjutnya, jadi posisi organisasi akan menjadi input lagi. Kita menganalisis lanjutannya dari posisi organisasi. Nah, kita ingin mengetahui apa outputnya. Nah, berarti kita mengetahui di sini ingin visi misi tadi. Berarti kita lakukan yang namanya analisis posisi. Ya, analisis posisi itu SW, SO, WT, ya, atau WO. Nah itu nanti menggunakan analisis positioning, modelnya pakai model BCG boleh, mau menggunakan model SWOT boleh, grand strategi boleh. Ini analisis posisi. Ya. Nanti kita menentukan visi misi. Kita bisa menentukan visi misi. Nah, outcome visi misi itu apa? Nah, menggambarkan visi misi itu adalah profil organisasi masa depan. Jadi visi misi itu menggambarkan tentang profil organisasi masa depan. Ya. Dari profil organisasi masa depan, kita lanjut sampai ke peta evaluasi itu. Kita mendapat profil masa depan ini, kita lakukan lagi proses selanjutnya. Ya. Analisis strategik, analisis pilihan strategik, analisis penentuan strategik. Nah, analisis ini baru kita nanti menentukan yang namanya muncul grand strateginya. Outcome-nya, output-nya akan muncul grand strateginya. Kalau muncul grand strategik, yang kita hasilkan itu adalah menghasilkan sebuah rencana dulu. Rencana strategik. Rencana strategik kita tarik lagi belum selesai,
akan menjadi input lagi, rencana strategik diproses, kita melakukan analisis renstra nanti, ya, menghasilkan outputnya diimplementasikan, nanti program anggaran SOP-nya gimana, programnya adalah tahunan, year on year, anggaran juga anggaran komprehensif, anggaran parsial, ya, kita buat anggarannya. Kita buat dalam program ini juga dalam kondisi ketidakpastian antisipasi, berarti kita merencanakan rencana program plan A, plan B, plan C, silahkan. Anggaran juga kita gunakan flexible budget dengan tidak menggunakan fixed budget karena lingkungannya cepat berubah. Kita siasati flexible budget, ya. Jadi anggaran ini anggaran A begini, B begini, dan ya. Itu kita caranya seperti itu mengawasinya. Nanti kita buat lagi anggaran ini, kita langsung lakukan continuous improvement, perbaikan secara terus-menerus. Jadi perbaikan itu ada kesalahan di program, kesalahan anggaran dalam pelaksanaannya, evaluasi, perbaiki. Evaluasi. Jangan sampai nanti saja deh 5 tahun yang akan datang, nggak usah. Continuous improvement. Ini model mengantisipasi lingkungan yang cepat berubah. Lakukan yang namanya continuous improvement. Nanti evaluasi strategik, ukur kinerja strategiknya. Itu alur pikirnya, ya. Nah, cara berpikir strategik seperti itu. Jadi ada outcome, output, prosesnya kelihatan. Inputnya apa saja. Nah, ini diperlukan kajian-kajian pola pikir ini kalau saudara tertarik untuk yang penelitiannya yang berbau kualitatif, modeling nanti dan sebagainya. Ini ke problem solving. Kalau yang penelitiannya mau kuantitatif, model statistical, berarti mencari faktor, survei dulu. Survei menentukan faktor-faktor mana yang dominan, ambil. Itu prasurvei, ya. Kalau di sini enggak, dari SWOT Anda melihatnya starting point-nya, oh SWOT. SWOT-nya begini, masalahnya ini, oh ini ada masalah. Ada strateginya gimana sampai menghasilkan sebuah output, outcome-nya berarti harapan yang ingin dicapai. Problem solving, strategic itu. Ini sangat kental sekali manakala saudara menyusun penelitian yang sifatnya kuantitatif, modeling, ya, atau desain. Ini larinya ke strategik. Ya, larinya ke strategik. Artinya strategik itu cara upaya apa yang dilakukan. Ya, gitu. Tuh. Jadi strategi itu nanti saya berguna untuk tadi sustainable, untuk digunakan strategi itu untuk memecahkan masalah dan sebagainya. Silahkan aja. Oke, ini pertanyaan apa yang saya berikan dulu, logikal dulu, alur pikir dulu. Saya sebelum lanjut ke sananya sih, nanti saya lebih banyak ke aspek logikal, ya, dan sebagainya kita hadapi dengan kondisi-kondisi dan sebagainya. Nah, jadi nanti saya sedikit lagi, satu lagi materi. Mungkin saudara bertanya, kenapa sih strategi itu penting banget? Hampir semua ini sekarang pakai strategi. Eranya strategi, ya, eranya strategi. 4.0 perlu strategi, ya. 5.0 perlu strategi. Era globalisasi perlu strategi. Nah, pertanyaan ini filosofinya, mengapa strategi itu penting? Mengapa perlu kita pelajari? Mengapa kita perlu laksanakan? Mengapa kita antisipasi? Nah, itu strategi. Jadi ada 3 domain saja yang saya filosofinya sampaikan. Mengapa strategi penting itu? Pertama, strategi itu tujuan jangka panjang. Saya katakan pengertian jangka panjang relatif.
Bukan berarti jangka panjang, Pak, lebih dari 10 tahun, 25 tahun, enggak. Ukurannya relatif. Ya. Kedua, merupakan kebijakan umum atau pedoman umum. Pedoman atau kebijakan umum. Itu 3 domain kata kuncinya. Ketiga, keputusan besar. Nah, keputusan besar. 3 aja dulu ini. Nanti kita kembangkan. Kenapa penting? Karena strategik itu tujuan jangka panjang. Loh, emangnya kenapa? Kalau strategi itu tujuannya jangka panjang menjadi penting gitu kan? Coba alasannya kenapa? Kenapa harus dibuat perencanaan yang baik dan matang maksudnya? Tujuan jangka panjang. Nah, logiknya gampang. Tujuan jangka panjang itu kenapa strategi penting harus disusun secara baik dan matang? Pertama, karena tujuan jangka panjang. Kalau tujuan jangka panjang, kenapa? Jangka panjang ketidakpastiannya tinggi atau rendah? Tinggi. Kalau tinggi, kalau ketidakpastian tinggi berakibat risikonya tinggi atau rendah? Tinggi. Tinggi, Prof. Sudah, hanya perlu Tinggi, dibuat Prof. perencanaan strategi itu aja. Ketidakpastian tinggi berakibat bahkan kepada risiko tinggi. Antisipasi risiko tinggi itu oleh organisasi perlu dibuat perencanaannya dulu, rencana secara matang. Nah, jadi risiko bisa dimanage karena itu predik, ya. Ketidakpastian tidak bisa dimanage, itu eksternal. Makanya kita lihat ketidakpastian akibat dulu. Oh, risiko bisa dimanage, buatlah strategi. Kedua, kebijakan umum. Nah, kebijakan umum, pedoman umum, semua sekali dibuat strategik, semua mengikuti strategik. Makanya saya katakan tadi, kalau strategi dibuat, harus menjadi kebijakan umum, pedoman umum. Ya, tadi. Gaya kepemimpinan, follow strategi. Structure, follow strategi. Culture, follow strategi. Mau nggak mau. Nah, kalau tidak bisa begitu, strategi dibuat, tapi disesuaikan dengan kondisi strukturnya karena sudah begini, nggak bisa berjalan. Itulah yang disebut treble itu. Harus semua follow strategi, pedoman umum. Makanya visi misi harus disosialisasikan, dipahami oleh seluruh stakeholder. Inilah strategi itu penting organisasi. Ya. Ketiga adalah keputusan besar. Nah, ini melibatkan seluruh fungsi yang ada organisasi. Fungsi keuangan, fungsi pemasaran, fungsi SDM, fungsi proses, sistem, semuanya. Makanya nanti ketiga domain ini adalah akan menentukan sukses tidaknya organisasi dalam lingkungan yang terus-menerus berubah sebulan. Nah, jadi harus punya cara menghadapi lingkungan yang berubah begitu cepat, kita harus reaktif. Ya, kunci sukses itu adalah cepat, kreatif, inovatif, mengikuti perubahan dan fleksibel kondisi seperti ini. Beda dengan kondisi yang dulu. Dulu lingkungannya stagnan, gampang, anggaran pun berubah, revisi tahun 2 kali. Wah, sekarang rubah begitu cepat. Ya, nah makanya nih kita caranya gimana pola pikir mindset kita harus rubah. Ya, mindset kita harus rubah. Nanti kita coba mindset apa yang harus kita punyai dalam bisa mengantisipasi perubahan yang begitu cepat. Ya, nah kita intinya kalau kita SDM pasti larinya ke intellectual capital nanti. Nah, intellectual capital yang bagaimana? Nah, itu kata kuncinya. Intellectual capital dulu. Ya. Jadi bentuknya speed, kecepatan, fleksibel. Nah, begitu kan, fleksibel, cepat pengertian. Jadi kondisi lingkungan berubah mah seperti ini begini. Strategi Bapak Ibu ingin kuliah ingin cepat selesai juga, di Unpad kan pernah selalu disampaikan Prof. Didi dan yang lainnya.
Ya, tinggal dua pilihan. Lebih cepat, lebih baik, kan begitu jargonnya. Atau lebih lama, lebih berkesan. Cuman itu sih. Ingin lebih lama, lebih berkesan, jadi mahasiswa terus. Saya mau belum berkesan di mahasiswa itu idealis. Belum ngerti, emang nggak akan lulus dulu. Atau ingin lebih cepat, lebih baik. Nah, itu ya. Mungkin Bapak itu akan lebih mencoba berpikir, Pak, saya mah ingin lagi. Lebih ingin cepat dan berkesan. Nah, itu berarti. Ya cepat, ya berkesan. Nah, pakai strategi. Saya itulah gunakan aja strateginya. Gimana caranya, ya. Nah, itu pakai strategi. Oke. Itu juga strategi bisa percepat saudara tujuan kita tercapai. Saran-sarannya lulus dulu deh. Saya apa yang harus lakukan strategi. Pakai strategi. Nah, nanti saya berikan strategi-strategi apa. Saran antara lulus dulu. Waduh, dan setelah lulus itu kita menghadapi beberapa proses. Ujian, kuliah, ujian, sidang. Nah, di sidang itu semuanya harus juga kita lalui. Itu pakai strategi nih. Disertasi harus gimana caranya dan sebagainya. Nah, itu strategi. Ya, begitu juga sama. Pakai strategi. Beberapa cara yang bisa kita lakukan alternatif menggunakan berbagai metode butuh strategi. Oke, udah karena nggak kerasa ini saya ngobrol itu, biarlah sedikit, tapi nanti insya Allah minggu depan ini lagi jam 10:30 sudah ada kuliah yang lain ya. Oke, sebelum ditutup pasti ada ada pertanyaan lain, bisa dipahami materinya. Ya, saya lebih banyak. Bisa tanya satu tuh. Ya, boleh. Silakan. Ada yang mau tanya? Pertanyaan satu tuh. Ah, iya. Ini saya dari Hilman tuh. Gini Bro, tadi dari penjelasan awal kita bicara strategi atau strategi, apapun itu strategis atau strategi. Saya belum melihat kita membuat strategi, tapi komponen strategi itu sendiri sebenarnya ada atau tidak? Sebagai komparasi saja, kami di dalam dunia militer, kalau kita bicara strategi, maka di situ ada komponen strateginya. Yaitu apakah ini berbeda dengan komponen strategi yang selama ini saya pelajari di dalam dunia militer, baik tingkat grand strategi maupun pada level, kalau kita sebut di sini level operasional. Itu ada 4, dulu ada 3, sekarang jadi 4. Yang pertama adalah means itu adalah sumber daya yang kita perlukan. Kemudian yang kedua adalah ways, cara bagaimana strategi itu dikerjakan. Kemudian ends itu adalah tujuan yang akan dicapai. Ends itu bisa tingkat end state, berarti tujuan nasional, sampai tujuan operasional, sampai tingkat taktis. Nah, di antara ketiga komponen itu kalau ada ketimpangan pencapaian tujuan antara ends dan way, antara means dan way, di bawahnya ada risiko yang akan apabila ada ketimpangan di dalam pencapaian strategi. Itu komponen strategi yang selama ini kebetulan di dunia militer kami pelajari. Nah, ini apakah yang strategi yang sekarang saya sedang hadapi ada komponen-komponen tertentu dalam kita menyusun strategi itu sendiri? Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Baik ya. Itu sama aja, Pak. Di pemahaman tentang di strategi militer itu tadi saya mengamati input, proses, output sebetulnya. Input, proses, outputnya. Mainnya itu apa? Sumber daya. Nah, input kan. Kita analisis semua yang faktor-faktor itu. Prosesnya apa? Tujuannya apa? Ini juga sama. Nanti kita konteks, Bapak itu mungkin kita bicara sebuah organisasi, Bapak bisa menggunakan konteks ini di TNI. Ya. Nanti saya akan menggunakan faktor-faktor, Pak. Berbagai faktor, eksternal faktor itu apa saja, internal faktor apa saja, kita sama-sama untuk melakukan scanning dulu. Ya. Jadi listnya sama. Saya waktu itu juga memberikan strategi bagaimana proses itu menerjemahkan ketiga Bapak itu. Waktu itu saya pernah memberikan materi kuliah strategik di Kopassus ya, yang di mana Cililin itu ya. Iya. Jadi yang baru saya berikan juga itu. Jadi
berikan. Jadi dia matching dengan itu. Jadi Bapak bisa melihat dari sumber daya itu yang eksternal internal, kita sampai menemukan key indicator untuk mengurangi risiko tadi. Ya Pak ya? Ya. Nanti kuliah selanjutnya saya akan implementasikan. Terima kasih. Ya. Baik. Ada lagi? Ya, mangga. Ya. Mungkin penambahan tadi yang buat mengukur bank itu sekarang digantinya jadi RGEC, Prof. Betul, RGEC. Betul. Itu berarti RGEC. Bu di perbankan, Bu? Bukan, Pak. Saya Ya. Pak. Nah, emang dari Kemal RGEC itu betul yang baru, tapi belum semua perbankan menggunakan itu. Ada beberapa bank yang masih menggunakan Kemal, tapi aturan yang baru menggunakan RGEC itu betul. Jadi ada aspek sama sih, aspek manajemen, aspek finansial ya, dan sebagainya itu. Nanti dari OJK itu ukuran-ukuran risiko dan itu. Betul. Ada lagi? Cukup ya? Karena ada jam 10:30 mungkin masih sudah mau masuk. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Baik, mudah-mudahan apa yang saya berikan saya bisa memahaminya dan terus semangat ya. Dan nanti kalau materi ini yang membutuhkan silahkan aja. Nanti kepatian juga ada ya. Ya, kita beri saja ucapan terima kasih. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Dilanjut ya Bapak Ibu. Zoom yang sama ya? Zoom yang sama. Baik. Luar biasa hari ini.